Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fabian Artiman dari tim Pro. Saya sangat setuju tentang mosi perdebatan pada pagi hari ini, yaitu tentang apatis merupakan sikap yang tidak bermoral terhadap politik. Mengapa? Karena apatis adalah sikap tak acuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda. Tanda-tanda apatis sangat beragam, mulai dari kurangnya bersemangat melakukan sesuatu hingga tidak peduli dengan masalah yang dihadapi. Nah, saya mengambil data dari Ferdinand Tonis, yaitu tentang pembagian masyarakat. Ada dua pembagian, yaitu ada paguyuban dan patenbayan. Nah, di mana di paguyuban ini setiap individu diajarkan untuk bersikap sopan santun dan tidak berperilaku apatis. Apalagi apatis terhadap politik. Itu sudah menyalahi aturan dan pasal di dalam undang-undangnya. Di mana paguyuban ini terdapat peran kedua orang tua yang sangat mendukung membentuk karakter anak untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan karakter yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, sehingga meminimalisir terjadinya sikap apatis di dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan tanpa alasan. Ini karena sikap apatis ini bisa menjadi salah satu dari beberapa gejala masalah kesehatan mental yang serius dan berbahaya seperti depresi. Nah, jika orang tua tidak mengajarkan kedua anaknya atau beberapa anaknya sikap toleransi, maka akan timbul apatis atau sikap semena-mena, sikap tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, sikap ini juga dapat menunjukkan mulai dari masalah kesehatan fisik yang mempengaruhi kinerja otak. Ini termasuk ke dalam beberapa penyakit, yaitu ada Alzheimer, Parkinson, stroke, dan penyakit Huntington. Orang yang menderita apatis ini atau orang yang selalu bersikap apatis cenderung lebih sulit berkembang karena kurangnya kesadaran atau kepedulian dengan diri sendiri maupun lingkungannya. Contoh politik apatis adalah partisipan tak mengetahui keadaan lingkungan sekitarnya, seperti orang-orang yang off pendapat terhadap pengaruh globalisasi dan tidak menyaringnya, melainkan langsung menolaknya. Padahal globalisasi ini adalah suatu bentuk terobosan untuk mempengaruhi suatu kaum atau masyarakat ke bidang yang lebih baik. Contoh, dengan penerapan perilaku berteknologi atau yang sekarang sedang marak-maraknya Gen Z tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi seperti handphone. Nah, sikap apatis ini sangat tidak ditoleransi. Sebagai contoh, suku anak dalam yang berperilaku terhadap dunia politik. Yang kedua, sikap partisipan tahu tapi tak ingin tahu lebih dalam. Mereka tahu tapi mereka tidak ingin mencari tahu lebih dalam. Baik, seperti masyarakat pedesaan yang mengetahui adanya dunia politik tapi tidak terpengaruh politik, seperti sayembara untuk memilih caleg pasangan nomor sekian untuk menjadi presiden atau gubernur di daerah masing-masing atau di negaranya. Partisipan yang ketiga, partisipan tak ingin berpartisipasi di dalam dunia politik. Jadi mereka langsung saja tutup poin, tidak ingin tahu apa-apa tentang maraknya dunia politik, seperti contohnya golput di saat menggunakan hak suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Yang lanjut, yang keempat, adanya politik apatis terlihat kurangnya praktik unjuk rasa atau demonstrasi. Nah, ini saya mengambil sampel adalah dari peristiwa 1998, yaitu tentang terjadinya demonstrasi yang menyebabkan perubahan reformasi atau bentuk dari susunan kenegaraan kita. Dampak dari sikap apatis menjadi sikap yang tidak bermoral. Nah, mengapa sih sikap apatis ini menjadi sikap yang tidak bermoral?
saya ada beberapa alasan, yaitu yang akan saya lampirkan adanya: satu, kurangnya kontrol sosial dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, orang apatis cenderung sulit untuk berbaur kepada sesamanya. Yang ketiga, semakin maraknya meningkatnya kehidupan individualisme di dalam masyarakat, sedangkan kita kepada masyarakat itu harus bersikap sosial, yaitu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, saya tegaskan sekali lagi, etika ini sangat perlu dalam kehidupan politik. Mengapa? Etika juga diperlukan, dijadikan sarana untuk merefleksikan kualitas moral para politikus dan penyelenggara negara. Dengan demikian, pemerintah dan politikus dapat menciptakan program kebijakan yang berpihak pada rakyat demi mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, semua elemen dalam masyarakat, baik itu tingkat atas maupun tingkat bawah, wajib untuk berpartisipasi di dalam bentuk perpolitikan ini, seperti yang dikatakan oleh Emil Durkheim tentang pembagian strata fungsional atau functional stratification, yaitu di mana tingkatan-tingkatan dalam kehidupan bernegara dibagi berdasarkan tugasnya masing-masing, yaitu di tingkat atas ada presiden sebagai mengatur negara, dan turun DPR, menteri, dan hingga yang terakhir adanya masyarakat atau individu. Semua wajib untuk menaati aturan dan kebijakannya di daerahnya masing-masing sehingga menciptakan kehidupan tatanan yang baik. Sekian dari saya, terima kasih.